Pura ya. Sip. Pura Mangkunegara bukanya jam berapa? Jam 9 udah buka belum? Wah, saya kurang tahu. Oh. Tadi barusan lewat sana ya. Iya. Iya. Ramai. Belum ramai sih. Tapi ada pengunjungnya. Nah, Iya. untuk jam office-nya kurang tahu saya. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Yang ini restonya, tapi harus dulu apa? Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berbicara, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Oke. Mangkunegara. Yup. Masih ramai. Belum. Oh, udah masuk kayaknya tuh. Sigano. Oke guys, kita inilah Pura Mangkunegara. Tak lengkap kalau ke Solo tanpa masuk ke Museum Pura Mangkunegara. Kalau Museum Mangkunegara ini ingat Siti Nurul ya. Ingat Kanjeng apa ya? Putri Siti Nurul, Putri Mangkunegara. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpack run akhir tahun 2023.
Mungkin video ini tayang sudah memasuki tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita semua tambah semangat, tambah sukses, rezeki tambah lancar, tambah istri tambah gemuk, tambah sehat, amin. Dan juga bagi yang belum dapat jodoh di tahun 2024, mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Bagi yang sudah menikah, tambah langgeng, tambah momongan. Dan juga bagi yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan di tahun 2024 ya dapat pekerjaan, ya hidup sejahtera, amin. Oke, Backpacker Mania, mudah-mudahan juga negeri kita yang tercinta Indonesia di tahun 2024 tambah maju, tambah sejahtera, tambah makmur, dan bisa mengayomi dunia, amin. Dengan pemimpin yang hebat, amin. Siapapun yang nanti akan memimpin Indonesia, mudah-mudahan bisa memajukan negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, dan mendamaikan dunia. Karena dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia juga harus bisa mendamaikan dunia, ya, menghapuskan penjajahan dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Mamang tak henti-hentinya mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan menjadi negeri yang damai, sejahtera, makmur, dan terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Ya, mudah-mudahan kalau Tuhan berkehendak, ya, apapun bisa terjadi, meskipun dalam kenyataannya berjuangnya sangat keras, tapi kalau Tuhan berkehendak, Palestina akan menjadi negeri yang bebas dan merdeka, ya, terbebas dari Zionis Israel. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mendoakan saudara kita Palestina untuk merdeka dan terbebas Zionis Israel, apapun agamanya, ya. Jadilah seorang manusia untuk melihat kemanusiaan. Oke, Backpacker Mania, Mamang melanjutkan perjalanan ke salah satu keraton yang ada di Surakarta, yaitu Pura Mangkunegara. Kebetulan jarak antara Gria Indah Sari Hotel dengan Pura Mangkunegara itu sekitar 1,2 km kalau ditempuh dengan jalan kaki. Tapi kalau berkendara 1,5 km karena harus diputar dulu. Meskipun jaraknya dekat, seorang backpacker itu harus jalan kaki. Namun sayangnya Mamang sudah mandi, sudah bersih-bersih, dan suhu di Solo ini ternyata benar-benar agak-agak panas, pemirsa. Berbeda dengan suhu yang ada di Tasikmalaya, ya. Jadi Mamang lebar lah. Lebar. Atau sayang bila kita harus jalan kaki habis mandi, ya, takutnya bau lagi dan berkeringat lagi. Meskipun kita backpacker, untuk pergi ke Pura Mangkunegara yang jaraknya 1,2 km, Mamang dan keluarga naik taksi online. Taksi online yang recommended dan benar-benar mantap adalah Maxim. Jadi kalian bisa download dulu Maxim, ya. Nah, Mamang aja mendownload Maxim dan mengoperasikannya tidak terlalu sulit. Dan untuk pembayarannya bisa COD, pemirsa. Ternyata jarak antara Hotel Gria Indah Sari sampai Pura Mangkunegara yang berjarak 1,2 km itu cukup membayar Rp12.500 untuk satu mobil, pemirsa, untuk bertiga. Ya, ini recommended sekali, pemirsa. Jadi kalau kalian pergi ke suatu kota yang tidak tahu harus naik angkutan apa, cukup saja naik taksi online, ya. Atau bisa dengan, kalau di Jakarta, naik bajai atau juga taksi biasa. Jadi dengan adanya taksi kita bisa pergi kemana saja yang tidak tahu arah, tidak tahu jalan apa yang harus dilalui. Nah, naik dari Gria Indah Sari sampai Pura Mangkunegara ternyata cuman berapa ya, 15 menit atau 10 menit. Dan selama perjalanan alhamdulillah lancar-lancar saja. Dari Gria Indah Sari berbelok ke Jalan Gajah Mada, lalu berbelok ke Jalan Raden
Mas Said. Raden Mas Said ini ternyata adalah pendiri Praja Pura Mangkunegara. Jadi di Solo ini ada dua keraton ya, Keraton Surakarta Hadiningrat atau dikenal dengan Keraton Solo, dan yang kedua adalah Pura Mangkunegara. Kenapa di Solo ada dua keraton? Nantilah Mamang akan jelaskan ya, mudah-mudahan entah di episode ini atau episode berikutnya. Waduh. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke Pura Mangkunegara. Katanya Pura Mangkunegara ini buka jam 9, tetapi ketika Mamang datang masih ditutup jam 9-nya. Katanya sebentar lagi. Waduh. Nah, untuk masuk ke sana sambil menunggu dibukanya gerbang menuju Pura Mangkunegara, Mama akan sedikit cerita tentang berdirinya Pura Mangkunegara dan Raden Mas Said yang dikenal dengan Samernyawa. Waduh, Pangeran Samernyawa, pangeran yang bisa ditakuti oleh para penjajah, terutama penjajah POC pada masa itu, pemirsa. Saking ditakutinya, maka pangeran ini dikenal dengan Samernyawa alias pejambut nyawa musuh-musuh. Dan juga sekaligus sebagai pendiri Pura Mangkunegara yang bergelar Mangkunegara I atau Raja pertama Mangkunegara, pemirsa. Dan juga Raden Mas Said ini adalah pahlawan nasional Indonesia, sama dengan Pangeran Diponegoro, sama dengan Cut Nyadin ya. Beliau adalah pahlawan nasional. Bagaimana kisahnya? Mama akan sedikit cerita sambil menunggu dibukanya gerbang Pura Mangkunegara. Kalau pergi ke Pura Mangkunegara ya, Mamang juga ingat salah satu tokoh yang lain, yaitu Kanjeng Gusti Nurul. Seorang gadis ya, anak Raja Mangkunegara yang diperebutkan oleh banyak laki-laki tokoh-tokoh pembesar, tapi akhirnya dia menikah dengan rakyat biasa. Gimana ceritanya? Mudah-mudahan nanti Mamang akan cerita dikit dengan berbagai sumber yang relevan dengan Pura Mangkunegara. Berdasarkan laman puromangkunegara.com, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau KGVAA Mangkunegara I atau Raden Mas Said dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1983. Oleh pemerintah Republik Indonesia diberikan penghargaan Bintang Mahaputra atas jasa-jasa kepahlawanannya. Pada abad ke-18, Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Pakubuwono II mengalami perang yang panjang atau dikenal dengan Perang Suksesi Ketiga atau Perang Perebutan Tahta di Jawa. Akhir dari Perang Suksesi Ketiga Jawa atau Perang Perebutan Tahta di Jawa yang ketiga ini berakhir dengan terpecahnya Kerajaan Mataram Islam menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, Kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta dengan Kesultanan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta lewat perjanjian Giyanti tahun 1755. Kemudian disusul pada perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang membagi wilayah antara Kasunanan Surakarta dengan Praja Mangkunegara. Akibat Perang Tahta Jawa ketiga ini atau Perang Suksesi Jawa ketiga ini, akhirnya Mataram Islam terpecah menjadi 3 bagian. Dan salah satunya adalah Praja Mangkunegara, dan salah satu pahlawannya adalah Raden Mas Said atau dikenal dengan Mangkunegoro yang pertama, pendiri Pura Mangkunegara. Dilansir dari puromangkunegaran.com, Raden Mas Said adalah putra Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara dan Raden Ayu Wulan. Beliau dilahirkan di Kartasura tanggal 7 April 1725 di Keraton Mataram atau Kerajaan Mataram.
Islam. Raden Mas Said menjabat sebagai Mantri Gandek. Namun suasana politik tidak membuat beliau nyaman. Pakubuwono II semakin terpengaruh oleh Kompeni Belanda. Raden Mas Said kemudian meninggalkan keraton dan tinggal bersama rakyat. Raden Mas Said lalu menetap di dusun Nglaroh, Wonogiri. Beliau membentuk pasukan bersama pengikut setianya. Pasukannya memakai nama yang berawalan Joyo, antara lain Joyo Wiguno, Joyo Utomo, Joyo Praboto, dan sebagainya, dengan harapan dalam setiap peperangan akan mendapatkan kejayaan atau kemenangan. Perjuangan Raden Mas Said dilakukan selama periode tahun 1749-1757, tahun 1741 sampai 1742. Beliau memimpin pasukan Tionghoa melawan Kompeni Belanda. Kemudian tahun 1743 sampai 1752 bergabung dengan Pangeran Mangkubumi melawan Mataram dan Kompeni Belanda. Nah, Pangeran Mangkubumi ini adalah cikal bakal Sultan Hamengkubuwono I atau Sultan Jogja. Pada tahun 1752 terjadi perang besar di Kesatrian Barat Daya Ponorogo. Selama berada di Nglaroh, Raden Mas Said menggembleng pasukan dan rakyat Nglaroh dengan latihan perang gerilya. Kendati jumlah pasukannya lebih kecil, tetapi dengan taktik yang jitu, tekad yang bulat, ketangguhan, ketangkasan, dan keberanian para pasukannya, musuh dapat dihancurkan. Di pihak musuh 600 prajurit tewas, sedangkan di pihak Raden Mas Said 3 prajurit gugur dan 29 luka-luka. Melalui perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Belanda berhasil membelah bumi Mataram menjadi 2, yakni Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian itu sangat ditentang oleh Raden Mas Said karena memecah belah rakyat Mataram. Antara tahun 1755 sampai 1757, beliau bersama pasukannya terus berjuang melawan Pakubuwono III, pemimpin Keraton Surakarta, dan Hamengkubuwono I, pemimpin Yogyakarta dan Kompeni. Kehebatan strategi perang Raden Mas Said bukan hanya dipuji pengikutnya, tetapi juga disegani oleh lawan. Pujian datang dari Gubernur Baron van Ogendorff. Selain itu, pemimpin VOC di Semarang Nicholas Harting juga memuji strategi perang Raden Mas Said. Ia menjulukinya dengan Pangeran Sambernyawa. Itu karena di mata musuh-musuhnya beliau ada penyebar kematian. Jadi Sambernyawa itu pencabut nyawa, pemirsa. Jadi begitu datang pasukan Raden Mas Said, waduh, siap-siap nyawanya akan dicabut. Sehingga para musuh-musuh Raden Mas Said itu sangat ketakutan sekali. Kalau zaman sekarang mungkin seandainya Raden Mas Said berperang, mungkin musuh-musuhnya akan ngumpet di tank Merkava. Tapi meskipun ngumpet ya ditembak juga, waduh, gosong lagi. Selama berjuang melawan Kompeni Belanda, Pangeran Sambernyawa menjalankan semacam taktik perang gerilya. Taktik perang itu adalah dedemitan, weweludan, dan jejemblungan. Dedemitan berasal dari kata demit, yakni makhluk halus yang sudah diraba, atau mungkin sekarang dikenal dengan pasukan hantu. Pasukan yang sifatnya mirip hantu, ya, tidak diketahui tiba-tiba menyerang. Waduh. Weweludan berasal dari akar kata welud, artinya belut, yang sangat licin untuk ditangkap. Sedangkan jejemblungan berasal dari kata jemlung, artinya orang gila, tidak punya rasa takut alias berani mati. Jadi tidak menampakkan diri saat musuh terlihat kuat, menyerang ketika musuh lengah, dan cepat dalam menyembunyikan diri. Strategi perang ini terbukti ampuh membuat pasukan VOC kocar-kacir. Pangeran Sambernyawa selalu lolos dari kepungan pasukan Kompeni Belanda.
Selain taktik yang brilian, beliau juga menggunakan semboyan Tiji Tibeh untuk menyatukan dan membakar semangat pasukannya. Tiji Tibeh merupakan akronim dari Mati Siji Mati Kabeh, Mukti Siji Mukti Kabeh, yang artinya mati satu, mati semua, makmur satu, makmur semua. Semboyan ini dimaknai sebagai konsep kebersamaan antara seorang pemimpin dengan rakyat. Tak ada yang berhasil menyentuh bahkan menangkap Raden Mas Said. Nicholas Harting mendesak Pakubuwono III untuk membujuk Raden Mas Said ke meja perundingan. Akhirnya terjadilah perdamaian yang terkenal dengan Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Perjanjian Salatiga menandai babak baru berdirinya Praja Mangkunegaraan. KGPAA Mangkunegoro I mengimplementasikan semboyan Tiji Tibeh melalui ajaran Tridharma atau 3 kewajiban dalam membangun budaya politik bernegara. Ajaran ini didasarkan pada pengalaman panjang melakukan perjuangan. Tridharma itu meliputi melu handar beni, merasa ikut memiliki, wajib melu harung kepi, merasa ikut bertanggung jawab, mulat sarira hang rasa wani, berani mawas diri, dan memperjuangkan kebenaran. Tridharma sejati mengandung nilai-nilai patriotisme, rela berkorban demi bangsa dan negara, nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan heroisme, berani membela kebenaran. Dilansir dari puromangkunegaran.com yang berjudul artikel Legiun Mangkunegaran Pasukan Elit Mangkunegaran. Setelah Pangeran Sambernyawa berkuasa pada tahun 1757, pasukan tersebut menjadi satuan militer Praja Mangkunegara. Sebanyak 12 kesatuan yang berpengalaman bergerilya tetap dipertahankan dan ditambah dengan 22 unit infanteri, kavaleri, dan artileri yang terdiri dari masing-masing 44 orang. Tradisi militer dan kesatuan-kesatuan yang dibentuk oleh Pangeran Sambernyawa ini menjadi cikal bakal embrio dari Legiun Mangkunegara. Legiun Mangkunegara merupakan pasukan modern dan profesional yang konon katanya setara dengan pasukan Prancis pimpinan Napoleon Bonaparte yang disebut Grande Army. Waduh. Kehilangan penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan, malam mencekam, rembulan sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan.